Oke, selanjutnya adalah proposal Federico, ya. The impact of AI on higher education, ya. Student learning perception. Oke, ini student perception. Apa nih ya? Gimana caranya nih? Ini harusnya langsung background saja. Jangan introduction sendiri, background sendiri ya. Ini langsung aja background. Kenapa AI? Ya, bagaimana persepsi itu? Kamu bisa bercerita tentang perkembangan AI ya, terutama yang generatif AI dan bagaimana dampaknya terhadap belajar bahasa Inggris atau bahasa secara umum. Kemudian kamu juga harus berbicara sedikit tentang perception. Kenapa perception menjadi penting dalam sebuah proses pembelajaran? Karena biasanya perception itu hubungannya nanti dengan motivasi, dengan attitude, sikap kita terhadap AI. Apakah kita memandang AI itu adalah sesuatu yang negatif atau sesuatu yang justru bisa membantu kita belajar mandiri gitu. Nah, ini backgroundnya ini masih salah ya. Salah. Kenapa salah? Karena kamu tidak pakai referensi sama sekali, sehingga idenya tuh tidak seperti yang saya katakan tadi ya. Harus mulai dari yang umum, kemudian mengerucut kepada perception. Seperti itu ya. Dan itu harus berdasarkan sebuah referensi, jangan hanya ide-ide begini ya. Tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Oke, perception. How do students perceive? What challenges? How do AI-based learning tool? Nah, perception itu yang lebih mudah dan lebih terarah itu harus menggunakan sebuah konsep. Konsep perception yang sering dipakai orang itu adalah TAM, Teknologi Acceptance Model. Jadi di situ sudah ada instrumennya, dan oleh karena itu pertanyaan risetnya juga sudah harus sesuai dengan TAM model. TAM itu minimal ada 3 ya aspek. Yang pertama, bagaimana how do student perceive of AI in terms of easiness. Yang kedua in terms of usefulness. Yang ketiga in terms of behavioral intention begitu. Nah, apa itu easiness, apa itu usefulness dan behavioral intention itu adalah berdasarkan model TAM itu, Technology Acceptance Model. Nah, oleh karena itu risetnya memang mengarah ke sana. Research purpose itu disesuaikan dengan research question. Sekali lagi research questionnya harus diperbaiki. Scope and limitation, terminologi, AI-based learning tool, motivation, engagement, personalized learning. Ini semuanya tidak perlu ya. Kita langsung aja fokus kepada perception itu sendiri. AI-based learning tool. Di sini kamu jangan pakai yang ini misalkan ya, jangan terlalu umum lagi, karena ini kan terminologi adalah istilah khusus yang ada di riset kamu. Nah, yang kamu maksud dengan AI based learning tool itu apa? Dan langsung saja disebut namanya di sini, misalkan ChatGPT, Gemini ya, atau Perplexity atau whatever lah. Jadi kamu bikin list of AI tool yang biasanya commons ya, common digunakan oleh yang belajar, yang paling umum gitulah kira-kira, yang paling mungkin digunakan. Terutama alat-alat yang biasanya aplikasi-aplikasi yang ada versi gratisnya, karena biasanya versi gratis itu banyak sekali digunakan orang secara masif. Oke, jadi jangan berteori lagi di sini karena terminologi kan.
Oleh karena itu motivasi, engagement, personalized, over-reliant itu jangan di sini. Teknologi proficiency tidak ada itu, teknologi literasi ada, adaptive learning technology tidak ada. Jadi kalau kamu itu tadi yang kami sarankan itu adalah TAM justru ya, TAM, Technology Acceptance Model. Kamu jelaskan. Kemudian literature review. Ini bukan key concept, teori, studies, tidak perlu itu. Kamu langsung aja di literature review itu tentang apa gitu kan. Tentang misalkan AI in language education. Nah, kalau mau lebih luas seperti itu. Tapi saya kira memang harus begitu. Kamu harus mulai dari, karena kan AI sekarang itu lumayan baru, jadi terutama yang generatif. Jadi mungkin judul pertamanya adalah bukan key concept theories and studies, tetapi langsung saja misalkan judul pertamanya adalah generative AI for language education. Jadi kamu langsung bicara tentang itu, jangan ngalor ngidul kemana-mana. Kemudian kamu langsung bicara tentang AI applications. Bolehlah mungkin kamu memberikan beberapa contoh aplikasi yang sangat umum yang seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi dari pada section atau literature review itu penjelasannya lebih detail. Bila perlu ada juga berbagai penelitian yang Anda bisa bahas di setiap aplikasi. Misalkan yang paling umum adalah ChatGPT. Jadi bagaimana beberapa penelitian kamu contohkan tentang ChatGPT. Bagaimana ChatGPT itu dipakai untuk language education. Nah setelah itu ini tidak usah lah yang ini efek AI assessment grading tak perlu, AI efek tak perlu, kognitif apalagi itu ya. Jadi yang tadi saja ya, yang sudah saya jelaskan tadi di atas itu. Kemudian sebelum ini kamu juga harus membahas masalah TAM, Technology Acceptance Model. Nah, di situ kamu sebelum kamu chapter 3 kamu harus bicara tentang itu. Ya. Yang khususnya referensinya itu Davis tahun 1989 itu. Asal muasal teori TAM itu. Nah, di riset method itu adalah riset deskriptif karena kamu menggunakan survei nanti. Nah, jelaskanlah situ apa itu descriptive method. Nah, descriptive methods, research itu kamu jelaskan apa tahapannya, kemudian kamu ikuti tahapan TAM. Sebenarnya bukan tahapan TAM karena TAM itu adalah survei, jadi distribusi survei saja. Jadi bagian di sini sekali lagi riset design, ada TAM model, kemudian di bawahnya nanti ada partisipan, siapa saja partisipan kamu. Ini kalau deskriptif itu bisa population and sample. Jadi bagaimana kamu memilih partisipan kamu nanti. Kemudian yang ketiga itu adalah data collection. Ini apa nih material, apa maksudnya, bukan untuk dibuang aja. Harusnya adalah data collection. Nah, kalau di data collection kamu menjelaskan tentang survei TAM yang sudah beredar. Jadi kamu ambil dan kamu adaptasi ya sesuai dengan keperluan kamu. Nah, baru data analisis. Ya, data analisis itu adalah analisis deskriptif. Deskriptif itu kan paling penghitungan rata-rata, mean score ya, standar deviasi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah referensi, jangan lupa harus ada wajib referensi dan minimal itu 15. Kemudian di terakhir itu adalah appendix. Appendix itu harus sudah memuat survei yang akan kamu pakai nanti di proposal kamu. Dan itu sangat mudah karena kamu menggunakan TAM ya, tinggal ambil saja, diadaptasi dan lain sebagainya. Dan versi kamu tuh nanti seperti apa. Saya kira itu ya
Apa feedback untuk kamu? Semoga bisa dilaksanakan revisinya.